Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah setengah 12, selamat siang semuanya. Selamat siang. Semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, Understand by Design. Jadi kelompok kami akan membahas tentang kemampuan menjelaskan. Baik, langsung saja perkenalkan anggota kami, udah tahu semua lah ya. Langsung aja ya. Langsung aja kami persilakan kepada rekan kami Noveli Anissa. Kepada Noveli kita persilakan. Baiklah, saya akan bacakan pada poin yang pertama, yaitu penilaian dalam UBD. Di mana penilaian dalam UBD ini terdapat 6 aspek. Yang pertama itu kemampuan menjelaskan, terus yang kedua kemampuan interpretasi, yang ketiga itu kemampuan aplikasi, yang keempat kemampuan perspektif, yang kelima itu kemampuan berempati, dan yang keenam itu ada kemampuan pengetahuan diri. Baik, selanjutnya pada Nur Utami dipersilakan. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang kemampuan menjelaskan. Jadi kemampuan menjelaskan itu terdiri dari 5 aspeknya, yaitu 1 akurat, terus koheren, lalu dibenarkan atau justified, terus sistematis dan prediktif. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Utami. Mohon suaranya tidak ada yang lebih besar suaranya daripada saya sebagai moderator di sini. Lanjut kepada rekan saya, Lenti. Pada Lenti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Bibi sebagai moderator. Jadi bagian pertama dari penilaian penjelasan ini, kemampuan menjelaskan ini ialah akurat. Nah, di mana akurat itu merupakan kata sifat ya. Kata sifat yang kalau pengetahuan bahasa Indonesia itu berarti seksama, cerdas, tepat, dan juga benar, juga teliti. Nah, kata akurat ini digunakan untuk menekankan suatu keadaan yang tepat sasaran, yang mana sehingga kata akurat itu bisa berarti suatu kata yang nanti itu bersifat positif gitu. Misalnya di sini peserta didik itu dapat menjelaskan sesuatu sesuai dengan sumber yang mereka baca itu. Misalnya mereka membaca buku biologi mengenai sel. Nah, jadi peserta didik itu mampu menjelaskan apa itu sel sesuai dengan yang mereka baca di buku biologi tersebut. Nah, ini untuk rubrik penilaian akurasi ini bisa teman-teman lihat di slide. Ada penjelasan sangat sesuai dengan sumber, penjelasan sesuai dengan sumber, kurang sesuai dengan sumber, dan yang terakhir itu yang tidak sesuai dengan sumbernya. Itu saja, terima kasih, dikembalikan ke Bibi. Oke, terima kasih kepada rekan Lenti. Selanjutnya kepada rekan Nia. Persilakan. Dan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang kedua, yaitu koheren. Kita lihat terlebih dahulu pengertiannya ya. Di mana koheren itu sendiri, peserta didik itu dapat menjelaskan secara berkesinambungan ataupun adanya kaitan antara penjelasan yang diberikannya nanti. Nah, sementara fungsi dari koheren itu sendiri adalah untuk menghubungkan ujaran dalam makna agar peserta didiknya itu dapat saling melengkapi sehingga kalimat yang terbentuk atau kalimat yang disampaikannya nanti itu dapat terbentuk secara logis dan bermakna secara utuh. Contohnya seperti ini, misalnya kursi ini terlihat tua namun masih bagus, di mana Pak Kamso itu adalah pemiliknya dan rajin merawat, sehingga dua kalimat tersebut itu kan saling berhubungan ataupun berkesinambungan. Ya. Untuk koheren itu memiliki rubrik di mana jika dia memiliki angka ataupun nilai 4 apabila penjelasan yang diberikannya itu sangat berkesinambungan. Sementara jika memiliki nilai 3 apabila peserta didik itu memberikan penjelasan yang diberikan tuh berkesinambungan, dan yang kedua itu apabila penjelasan yang diberikannya tuh kurang berkesinambungan, dan yang nilai 1 tuh apabila peserta didik itu memberikan penjelasannya tuh tidak berkesinambungan. Baiklah, itulah presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekannya. Selanjutnya kepada rekan Nefrisa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang dibenarkan, yaitu dibenarkan atau justified. Dibenarkan atau justified itu adalah di mana peserta didik itu dapat menjelaskan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan
mendengar apa yang dijelaskan oleh peserta didik itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari apa yang disampaikan itu. Nah, mengenai rubrik justified itu nilai 1 ketika penjelasan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, nilai 2 penjelasan kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, nilai 3 ketika penjelasan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan nilai 4 ketika penjelasan sangat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekian dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada rekan Devisa Rashid. Selanjutnya kepada Eli Hadayani, silakan. Oke, materi selanjutnya mengenai sistematis. Nah, sistematis menurut KBBI yaitu memakai sistem atau sesuai dengan sistem. Nah, kalau kita terapkan kepada peserta didik, sistematis ini maksudnya adalah peserta didik dapat menjelaskan sesuatu itu dengan runtun. Nah, karena kita pembahasannya sekarang mengenai penilaian dan evaluasi, jadi kami menampilkan contoh rubrik dalam tahapan menjelaskan. Nah, ini merupakan contoh rubrik dari sistematis. Nah, indikatornya ada 4. Yang pertama itu ada penjelasannya sangat sistematis, berarti dia mendapatkan poin 4 nantinya. Selanjutnya untuk indikator penjelasan sistematis, dia akan mendapatkan nilai 3. Selanjutnya penjelasan kurang sistematis mendapatkan nilai 2, dan terakhir penjelasan tidak sistematis, maka dia akan mendapatkan poin yang pertama. Poin 1, bukan yang pertama, maaf. Kemudian berpikir secara sistematis ini dia berguna sekali di dalam kehidupan sehari-hari kita, karena dalam pemikirannya itu kita runtut. Contohnya misalnya Kak Vivi kehilangan kunci motor. Nah, langkah awal yang Kak Vivi lakukan adalah mencari kunci tadi di sekitar lingkungan Kak Vivi dulu. Nah, baru nanti lanjut ke lingkungan di mana yang terakhir, bukan langsung loncat ke lingkungan terakhir, nanti lupa pula jadinya Kak Vivi nanti jalan-jalan kayak gitu. Nah, jadi sistematis ini berguna sekali dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Eli. Selanjutnya kepada Anissa, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yaitu kemampuan menjelaskan. Berikutnya adalah prediktif. Jadi menurut KBBI, prediktif ini adalah meramalkan, memperkirakan atau memprediksi. Nah, di sini jika dihubungkan dalam proses pembelajaran, jadi peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan cara berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill dan berpikir prediktif. Adapun contoh rubrik dari prediktif ini, di sini ada 4 indikator sesuai dengan skor yang akan masing-masing didapatkan oleh peserta didik. Nah, untuk indikator yang pertama, penjelasan sangat mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Itu mendapatkan skor 4. Kemudian kalau untuk skor 3, penjelasan mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Kemudian untuk skor 2, penjelasan itu kurang mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Dan untuk skor 1 di sini indikatornya penjelasan tidak mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Nah, cukup sekian penyampaian dari saya, kembalikan. Baik, terima kasih kepada rekan Anike. Dengan berakhirnya presentasi dari Anike, rekan saya, berarti berakhirlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Untuk itu, kami persilakan kepada teman-teman semua, jika ada yang ingin menambahkan atau memberikan tanggapan, ataupun kritik dan juga pertanyaan, kami persilakan. Langsung diam ya. Serius memikirkan Iya. kerja Silakan. kelompok masing-masing. Ada yang ingin bertanya mengenai presentasi kami, bisa dibantu share ke grup umum? Udah. Udah, oke. Jika ada yang kurang jelas, kami sudah men-share di grup umum. Tidak ada? Ya, silakan kepada saudari Mala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok. Di sini boleh bertanya langsung? Boleh, Bu. Tadi yang menarik bagi saya karena saya baru mendengar istilah dari yang terakhir, slide terakhir tadi. Prediktif ya? Ya. Ya, prediktif. Di sini kan artinya menjelaskan sesuatu dengan cara berpikir tingkat tinggi dan berpikir prediktif. Bisakah dari kelompok memberikan contoh yang berpikir prediktif itu apa untuk dalam proses pembelajaran dan bagaimana penilaiannya? Oke. Baik, jadi pertanyaannya adalah bagaimana contoh berpikir prediktif ya dalam proses PBM, kemudian bagaimana contoh penilaiannya.
Baik, terima kasih. Beri kami waktu dulu untuk kami berdiskusi. Selanjutnya kami masih buka tanggapan saran terhadap teman-teman. Jika ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, apresiasi juga boleh, silakan. Baiklah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana berpikir secara prediktif. Jadi karena kemampuan di sini adalah kemampuan siswa untuk menjelaskan. Misalnya kalau dalam contoh, misalnya kita menggunakan mode pembelajaran problem based learning, atau kita bisa memberikan suatu studi kasus pada siswa atau peserta didik. Nah di sini bagaimana berpikir prediktif itu ketika siswa itu diberikan suatu studi kasus, siswa mampu memprediksi apa hasil dari studi kasus yang ditampilkan atau dipresentasikan atau yang disajikan gitu. Nah, jadi apakah nanti dari rubrik penilaiannya, apakah nanti ini berarti hasil dari prediksi dari jawaban atau studi kasus yang disajikan, kalau memang sangat kohen atau sangat cocok atau benar jawabannya, berarti perlu penilaiannya dengan skor 4 gitu. Dan menunjukkan bagaimana peserta didik itu menyajikan bagaimana cara berpikirnya untuk menyelesaikan masalah atau studi kasus yang kita sajikan. Nah itu berarti kita kasih skor 4 nantinya. Nah itu berarti kan kita di asesmen atau di rubriknya. Berarti itu nanti bisa dimasukkan di asesmen formatif atau sumatif juga boleh. Tapi untuk penilaiannya kita pakai rubrik ini. Nah kalau misalnya cocok tapi tidak menunjukkan bagaimana cara menyelesaikannya, misalnya ketika kita sedikit masalah tadi tidak terlalu menunjukkan bagaimana siswa itu menunjukkan high order thinking skill-nya atau berpikir analisis kritisnya, itu kita kasih rubrik hanya dengan poin 3 atau skor 3, begitu seterusnya. Kalau misalnya tidak cocok, tidak benar atau kurang cocok, cuma sudah menunjukkan HOTS, itu dikasih skor 2. Nah untuk skor 1 berarti tidak menunjukkan bagaimana dia mampu memecahkan masalah yang sudah diberikan, kemudian jawabannya juga tidak atau kurang tepat, dikasih skor 1. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Oke, untuk contoh kasusnya kami persilakan pada rekan kami Nur Utami Mauli. Misalnya tadi contoh kasusnya isu perubahan lingkungan gitu kan. Nah misalnya ada kasus terjadinya, kalau nggak salah kita pernah bahas juga yang waktu itu keanekaragaman hayati, pemindahan ibu kota Jakarta ya ke Kalimantan. Nah kita kan bagaimana peserta didik itu akan bisa menganalisis dan memprediksi gitu kan. Nah apa sih yang akan terjadi dampaknya terhadap lingkungan gitu. Nah jika misalnya peserta didik itu sudah memiliki kemampuan high order thinking, jadi bisa menganalisis, terus ada apa saja nanti solusinya, nah itu berarti sudah menunjukkan dia sudah skornya tinggi gitu kan, berarti dia udah tipenya berpikirnya prediktif dan dia juga sudah berpikir tingkat tinggi gitu. Baik, terima kasih kepada rekan kami. Kembali lagi kepada saudari Marla. Terima kasih kepada kelompok. Saya sudah Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada rekan masih ada yang ingin berikan tanggapan atau apresiasi atau pertanyaan? Tidak ada? Baik, karena tidak ada lagi, kami dengan berat hati harus menutup presentasi kami. Baik, terima kasih semuanya. Kami dari kelompok 1, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.